Eksploitasi anak sejak dini untuk mendukung capres dan cawapres tertentu makin marak. Bahkan anak-anak TK di Pamekasan digunakan untuk alat kampanye untuk memenangkan Prabowo Gibran. Minggu kampanye Gibran yang ternyata banyak pelanggarannya. Udah gitu nggak bermutu lagi. Lalu yang di hari Minggu, di Car Free Day, ini juga ada pelanggaran juga. Pelanggarannya yaitu pembagian susu kepada anak-anak dan melanggar Perda DKI tentang Car Free Day yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye, untuk melakukan aktivitas politik apapun. Nah, ini kan kemudian mendapatkan kritikan dari banyak pihak, terutama dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini kan mereka kemudian secara tegas, komisionernya menyatakan bahwa ini adalah sebuah pelanggaran, karena anak-anak ini kemudian dilibatkan dalam kampanye. Lalu kemudian pembagian susu, ini kan juga menjadi sorotan, karena Gibran berdalih bahwa dia ini tidak berkampanye. Kemudian dia mengatakan bahwa pembagian susu ini adalah salah satu program dari paslon Prabowo Gibran yang pernyataannya ini memang benar-benar. Mas, ini Bawaslu DKI 2 kali menduga Mas Gibran melanggar kampanye 2 kali, Mas. Di satu di Jakut, satu lagi di Car Free Day karena melibatkan anak-anak. Tanggapan TKI ini gimana? Saya kira kita ada tim legal ya, tim yang akan melihat kalau memang ada panggilan dari Bawaslu, kita menghargai hukum. Kita tidak mau curang. Ya, buat Prabowo Gibran, kita menghargai hukum. Kita ingin keadilan hukum. Kita transparan. Apa kalau dari TKN sendiri sebenarnya ada anggapan itu tentang Mas melibatkan anak-anak? Ketika di Jakarta Utara, Mas, di penjaringan. Begini, kita ingin memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia, termasuk anak-anak yang butuh protein. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ingin membawa keadilan, bahwa masyarakat Indonesia berhak terhadap makan. Kalau itu melibatkan anak kecil, kemudian itu melanggar, saya nggak tahu PKPU-nya yang mana, dan saya kira yang paling paham itu Bawaslu, kemudian pasti ada surat teguran. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniangko di channel TV Jurnal. Wah, miris. Relawan TKN Prabowo Gibran eksploitasi anak TK untuk dukung Prabowo Gibran. Kampanye Prabowo Gibran banyak bikin pelanggaran. Kok Bawaslu mingkem? Viral, video berdurasi 20 detik memperlihatkan puluhan anak yang masih mengenyam pendidikan di bangku Taman Kanak-Kanak atau TK di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jumat 8 Desember diajak melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Unggahan akun Instagram @maduratrending dan akun Twitter atau X @trending_issue memperlihatkan bahwa relawan Prabowo Gibran diduga mengajak sekelompok anak-anak di bawah umur untuk melakukan yel-yel dukungan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran menang satu putaran, ungkap anak-anak dalam video tersebut. Tak hanya itu, dalam video itu anak-anak juga diberikan baju bergambar pasangan Prabowo Gibran. Caption dalam unggahan video itu juga menjelaskan lokasi deklarasi dukungan Capres dan Cawapres di salah satu TK di Desa Jambringin, Kecamatan Propo, Pamekasan, Kamis 7 Desember siang. Tak hanya itu, cuitan dalam video yang diupload Kamis 7 Desember kemarin itu juga menuliskan tim sukses Prabowo Gibran libatkan anak-anak TK dalam berkampanye di sekolahan Pamekasan. Emang boleh? Viralnya video deklarasi yang melibatkan anak-anak TK itu membuat warganet berkomentar berbagai macam mulai dari sindiran dan cacian. Salah satunya akun Instagram @ivilazuli berkomentar, giliran adu gagasan sama orang dewasa takut, malah anak-anak TK yang masih pakai pembalut dicekopi susu asam sulfat. Goblok nggak keturunan juga ini sih. Selain itu, juga ada akun @nurulhidayat7872 yang berkomentar, hahaha, emang anak kecil yang mau nyoblos, goblok si gemoy dan blimbing sayur.
Akun @liaumdesta_agus berkomentar, sungguh terlalu, masa anak-anak disuruh kampanye. Sementara Bawaslu Pamekasan hingga kini masih belum berkomentar soal viralnya video relawan pemenangan salah satu capres dan cawapres yang mengajak anak-anak TK deklarasi mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Benar-benar heran, ini konsep timnya Prabowo Gibran gimana sih? Anak-anak ini mau dibuatin KTP biar bisa nyoblos apa gimana? Bawaslu masih ada kan? Lagi tidur ya? Nggak berani negor timnya Putra Mahkota atau gimana? Pegiat media sosial Denny Siregar pun juga heran dengan perilaku kubu Prabowo. Anak kecil tidak tahu menahu tentang politik, tapi dimanfaatin untuk alat kampanye. Menurut saya, ini merupakan bentuk eksploitasi anak di bawah umur untuk masuk menjadi bagian dari kampanye politik. Ini tentu sudah merendahkan generasi bangsa sejak dini. Aksi tersebut terjadi di Lembaga Pendidikan Islam Bustanul Ulum, Desa Jambringin, Kecamatan Propo pada Kamis 7 Desember 2023. Abdul Musawir, pengurus di Lembaga Pendidikan Bustanul Ulum, membantah bahwa aksi anak-anak itu direkam video oleh guru dan pengurus lembaga. Aksi anak-anak tersebut direkam oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Kemudian video itu disebarkan ke grup alumni Bustanul Ulum. Terkait dengan atribut kaos yang dipakai anak-anak itu, Musawir mengaku bahwa itu pemberian tim kampanye nasional atau TKN yang melakukan deklarasi dukungan Prabowo Gibran di lembaga tersebut pada Rabu 6 Desember 2023. Musawir juga membantah bahwa yel-yel itu dibuat oleh guru dan ustadz. Menurutnya, yel-yel bisa saja dibuat anak-anak karena mereka sudah bisa melihat langsung di internet. Meskipun video ini telah menarik perhatian dan kontroversi di media sosial, Bawaslu hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait viralnya video relawan Prabowo Gibran yang melibatkan anak-anak TK dalam kampanye. Publik menantikan sikap Bawaslu terkait etika kampanye politik yang melibatkan anak-anak di sekolah. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Program Ganjar, internet super cepat dan merata bagi pelajar lebih masuk akal dan dibutuhkan ketimbang makan gratis, susu gratis, bikin ngabisin anggaran dan rakyat malas. Tadi Bapak sempat menyinggung akan menghadirkan internet murah, gratis, dan merata, itu bisa dijelaskan? Ya, setelah kita melihat kondisi kesehatan, sekarang masuk pada pendidikan, berikutnya adalah internet gratis untuk sekolahan. Dan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk kecepatan internet, ini penting agar kemudian industri kreatif tumbuh dan anak-anak bisa mendapatkan akses yang bagus untuk internetnya sehingga literasi digitalnya akan tambah. Hanya di sekolah-sekolah atau di tempat bermain atau seperti? Ya bisa di public space, tapi kita mau mulai dari sekolahan. Ya kecepatan download yang tinggi, kemudian proses kreatifnya akan mendapatkan ruang yang bagus, begitu kan? Dan kemudian anak-anak akan bisa berkembang dengan talentanya. Ada yang janjikan makan gratis, ada yang janjikan BBM gratis, pakaian gratis, dan segala macam yang sifatnya gratis untuk membuai para pemilihnya yang suka gratisan dan biasanya mentalnya itu mental susah dan pemalas. Itulah kenapa saya ketawa waktu dengar Prabowo menjanjikan makanan gratis untuk anak dan ibu hamil. Kalau dihitung-hitung, ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia dan ada 77 juta ibu hamil. Mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden. Itu janjinya dia. Tahu berapa beban biayanya? Hitung-hitungan yang paling rendah saja, negara harus keluarkan uang sampai 400 triliun rupiah untuk program itu. Itu baru hitungan terendah. Yang tertinggi bahkan bisa sampai ribuan triliun rupiah. Dan bukan itu saja, program gratisan kayak begini itu biasanya mainan proyek. Banyak tikusnya, sehingga yang ada malah banyak yang ketangkep karena korupsi. Ente tahu kan, pipis saja bayar. Gimana mungkin makannya gratis tapi pipisnya bayar? Kalau cuma janji memang mudah. Kalau cuma ngomong emang gampang. Nah, sepertinya mereka memang cuma ahli soal janji. Cuma jago berjanji jangan-jangan. Soal bagaimana pelaksanaannya, saya yakin mereka nggak paham apa yang mereka omongin. Keinginan berkuasa memang bisa membuat orang melakukan apa saja demi syahwat berkuasa. 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 Yang penting lempar janji dulu.
Yang penting bikin rakyat ngiler dulu. Nggak ngajarin rakyat antri nunggu pembagian makan nasi. Woi, ini negara maju, bos. Kok Prabowo malah mau mundurin ke zaman kita masih antri makanan? Ya beginilah kalau ada capres, minim pengalaman mengurus wilayah. Orang seperti ini nggak paham soal misalnya politik anggaran. Nggak paham soal duit itu nggak tinggal nyetak. Bahwa ada yang namanya anggaran pendapatan dan belanja negara itu bukan buat dibagi-bagi gratis tanpa perhitungan. Lagian kalau program ini dijalankan, 100 juta orang makan gratis tiap hari, sehari 3 kali, dan dibiayai oleh negara. Apa kabar nasib warung makan di pinggir jalan? Boya mikir panjang kali lebar kalau mau ngibulin rakyat itu. Rakyat udah pinter, Pak. Udah tahu mana janji pemilu yang realistis, sama yang cuma sekedar ngejeplak. Bagaimana janji mau ngasih makan gratis? Dikasih tugas bikin lumbung pangan alias food estate, gagal. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel TV Jurnal. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, ingin menghadirkan internet gratis berkualitas super cepat untuk anak sekolah. Hal itu disebut sebagai bagian dari komitmen Ganjar untuk mempercepat pembangunan nasional. Hal itu dikatakan Ganjar saat berdiskusi bersama dengan para mahasiswa Balikpapan bertajuk Gratisin Internet Super Cepat, Gratis dan Merata di Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis 7 Desember 2023. Menurut Ganjar, saat ini akses internet di Indonesia masih belum rata. Ganjar mengaku melihat secara langsung usai mengelilingi wilayah Indonesia di masa kampanye. Dengan apa yang sudah dilihatnya, Ganjar berkeinginan memulai program kualitas internet super cepat, gratis dan merata dari lembaga pendidikan yaitu sekolahan.